Diduga hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang, seorang ibu dikeroyok tetangganya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ini diketahui baru saja bertransaksi dengan seorang pria lewat aplikasi percakapan yang ada di ponsel anaknya. Video amatir merekam aksi pengeroyokan sejumlah emak-emak terhadap seorang ibu di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya dianiaya, rambut korban juga digunting para pelaku yang mayoritas emak-emak. Aksi pengeroyokan ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari para netizen. Diketahui aksi pengeroyokan dipicu lantaran korban diduga memaksa dan hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang. Sang ibu yang meminta agar keinginannya dipenuhi namun ditolak sang anak dan melaporkan kejadian ke tetangganya. Unit Reskrim Polsek Talo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan meredam warga yang bertikai. Kejadian tersebut adanya kesalahpahaman, di mana yang korban ini mempunyai anak gadis atau SMP, dan di handphonenya itu ada aplikasi micet, terus ada laki-laki chat, tapi yang pegang HP itu adalah orang tuanya. Nah, terjadilah transaksi antara si laki-laki dengan orang tuanya. Gitu. Ya. Tapi si anak tidak tahu ini, si anak tidak tahu. Kasus pengeroyokan ini pun ditangani aparat Polsek Talo. Akibat pengaruh minuman keras, dua pemuda membunuh temannya di Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal karena korban melempar korek api ke pelaku. Jenazah Rudolf Theofinus Situmorang ditemukan warga tak bernyawa di pinggir jalan di Simalungun, Sumatera Utara. Saat ditemukan jam 4 pagi, jenazah sudah bersimbah darah dan tertimpa sepeda motornya. Dugaan awal korban dinilai terlibat kecelakaan. Namun setelah penyelidikan lanjutan, korban tewas setelah dianiaya dua temannya. Dua pelaku terlibat cekcok di warung tuak dengan korban. Usai cekcok, kedua pelaku kemudian menganiaya korban dengan menggunakan sebatang kayu hingga terluka di kepala. Jenazahnya kemudian ditinggalkan di pinggir jalan. Akibat salah satu dipengaruhi oleh mengkonsumsi tuak yang mungkin di atas batas normal ini, mengakibatkan mungkin baik korban maupun pelaku ini terpengaruh akibat kondisi minum tuak yang berlebihan, sehingga ada situasi-situasi yang mengakibatkan korban dan tersangka ini terjadi cekcok, terjadi keributan. Dari hasil keterangan yang kita dapat bahwa awalnya korban ini melakukan pelemparan sebuah mancis kepada tersangka, dan adanya lagi keributan kecil di mana dari hasil keterangan keterangan tersangka bahwa korban ini sempat mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina atau mencaci. Pelaku berinisial SS dan AA kini ditahan di Satreskrim Polres Simalungun setelah kabur ke Pelalawan, Riau. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Seorang ojek online tewas ditikam orang tidak dikenal di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu lalu. Korban sebelumnya terlibat cekcok dengan pelaku yang langsung kabur usai melihat korban tergeletak. Travel, orang kayaknya ditusuk nih bang. Mana ya? Warga mengevakuasi seorang ojek online yang terkapar bersimbah darah di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban bernama Muhammad Ridho Ramadan itu didapati sudah tidak bernyawa akibat luka tikaman di dada. Menurut warga di lokasi, awalnya korban diketahui terlibat cekcok dengan seorang pengendara motor. Meski sempat dilerai warga, namun pelaku tiba-tiba menikam korban dan langsung kabur. Awalnya cekcok mulut, karena yang pakai motor metik itu kan yang jaket hitam kan udah mau jalan lah, udah istilahnya, tapi kan masih ditarik. Itu korbannya siapa bang? Nggak paham kami. Itu pengemudi ojol apa gimana bang? Apa ditusuk bang? Ya itu kalau penusukan kita kan nggak lihat persisnya, karena tiga-tiganya kita nggak lihat ada yang bawa senjata. Tapi ada korban bang? Nah tiba-tiba yang pakai jaket Grab itu kan mengeluarkan darahnya.
Nah disinilah perkelahian berhenti karena yang satu ngeluarin darah. Jasad korban sempat dibawa ke RSAL Minto Harjo sebelum dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Kasus penikaman ini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, usai diotopsi di RSCM, jasad korban kemudian dipulangkan ke rumah duka di Jalan Menteng, Tenggalun, Jakarta Pusat. Tim Inafis Polri juga datang untuk melengkapi berkas penyidikan usai menggelar olah tempat kejadian perkara. Isak tangis keluarga tidak terbendung dan meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang berat. Jadi benar-benar harus bisa mengayomi masyarakat yang sedang dalam keadaan nggak main hakim sendiri, tapi ada yang berwajib bagaimana cara menangkap orang yang sudah membunuh nyawa orang. Jadi harus benar kerjanya harus ekstra. Harapan Bapak polisi segera menangkap pelakunya. Iya. Usai disemayamkan, keluarga langsung memakamkan jenazah korban di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Di Medan, Sumatera Utara, petugas kebersihan SPBU juga menjadi korban penganiayaan sekelompok pria. Pelaku tak terima, korban menegurnya saat diketahui menendang kloset kamar mandi. CCTV sebuah SPBU di Jalan Sunggal, Medan, Sumatera Utara merekam aksi pengeroyokan sejumlah pria terhadap petugas kebersihan toilet. Para pelaku yang tiba dengan mengendarai mobil masuk ke toilet berteriak serta menendang kloset. Melihat tindakan tersebut, petugas kebersihan toilet pun langsung menegur pelaku. Tak terima ditegur, pelaku pun menarik korban terlibat cekcok hingga berujung pengeroyokan. Rekan korban yang berniat melerai tak luput dari sasaran penganiayaan para pelaku. Awalnya tadi itu dia mungkin dalam keadaan mabuk, buat rusuh di sini, mau rusak gitu kan. Saya tegur, dia terima, malah maki saya balik. Saya tanya sama dia, kenapa mau maki-maki aku? Makanya makin naik mereka kan, saya didorong. Datang pengawas ini bantu saya dipisahkan. Pengawas ini malah mau dipukul juga sama mereka, mau dirubungi gitu kan. Gak lama kemudian saya ketarik ke sana, saya bisa di ujung sana, di pojok sana itulah yang saya dipukuli. Pelaku sempat mengancam korban dan akan membawa rekannya ke lokasi. Korban pun telah menjalani visum dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Sunggal. Pemirsa, menyelesaikan masalah dengan tindak kekerasan akan berakhir penyesalan. Selesaikan permasalahan dengan tenang dan bijak agar mendapat solusi tanpa menyakiti. Ya, 2 orang anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan ibu kandungnya sendiri. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.